Halo semuanya, kembali lagi di Suara Berkelas. Aku Bilal Farhanov, happy sekali karena hari ini bakal sharing tentang bagaimana pengalaman aku ngobrol dengan orang-orang berkelas. Ada 4 insight yang menarik yang aku dapat dari 4 bintang tamu berkelas. Yang pertama aku ingat ketika ngobrol dengan Bang Reza Rahardian, ketika dia bilang tentang pendidikan. Bahwa pendidikan itu harusnya 90% datang dari rumah. Yang dimana ketika masa kecilnya, seorang Reza Rahadian itu dididik oleh ibunya untuk tidak mengedepankan keakuan atau egonya. Sebagai contoh simpel ya, sang ibu tuh selalu mengkoreksi saat Reza itu nyebutin nama-nama dalam sebuah kelompok. Misalnya, ibunya meminta Reza untuk nyebutin nama orang lain terlebih dahulu gitu. Misalnya, Bilal, Adit, Felix, Tasya, Gita, baru Reza. Jadi nama Reza itu di belakang gitu. Persis seperti grammarnya bahasa Inggris, kalau kata Bang Reza. Dan itu ke bawah sampai ke fase dewasa. Bukan berarti kita tidak memprioritaskan diri kita sendiri, tapi dalam tanda kutip kebersamaan, leader it lasts. Kalau kata Simon Sinek. Saya merasa penting untuk selalu berproses dan belajar menghadapi situasi apapun bentuknya. Dan itu saya udah terbiasa dari kecil masalahnya. Ada banyak unprecedented moments yang saya hadapi dan begitu pun mungkin dengan orang-orang di luar sana. Ya. Tapi saya selalu belajar untuk memproses semua peristiwa, mau yang enak mau yang gak enak. Jadi mungkin ketika ada unprecedented moment terjadi atau unpleasant, saya berupaya sebaik mungkin untuk bisa menghadapi itu dengan ketenangan, dengan cara-cara berbagai macam cara, atau bahkan luapan-luapan emosi yang kadang-kadang keluar. Itu juga adalah cara untuk release sesuatu. Saya pernah bicara dengan salah satu orang psikiater bahwa kemarahan itu tidak melulu negatif. Kemarahan yang dipendam justru bisa menjadi sesuatu yang malah membahayakan. Tapi ketika itu ada proses untuk dirilis, caranya macam-macam tentunya. Itu juga menjadi penting untuk kita bisa menemukan cara merilis itu. Gitu kira-kira. Ya. And again, this is not a professional advice. I'm not a professional. Aku paham. I'm just speaking on behalf of myself as a human being. Tadi sih juga nambahin kata ego. How do we handle ego? How do I handle ego? Ego tuh sesuatu yang saya nggak bisa pungkiri. Saya bisa bilang ada beberapa yang saya pelihara. Karena saya belajar dari ego, saya jadi punya keberanian untuk bilang bahwa diri saya itu valuable. I am worthy of love. I am enough. I am blessed. Dan lain-lain. Itu a glimpse of ego pasti ada di dalamnya. So ego tuh bukan selalu, saya tidak pernah melihat ego tuh sebagai sesuatu yang necessarily negatif. Egois tuh beda lagi. Ya. Gitu. Tapi ego itself, how do I handle it? I make peace with it. I don't know how to handle it. I just make peace with it. Saya berdamai sehingga saya tahu bagaimana menggunakan itu. Kayak misalnya ada orang bilang egois sekali ya. Ini egois ya konteksnya. Egois sekali orang yang selalu mendahulukan dirinya sendiri. Ya. Orang lain dikesampingkan. Mungkin di beberapa pengalaman saya ada kejadian yang sebaliknya. Saya kadang-kadang, ini saya belajar dari ibu saya by the way. Oke. Kalau kita menyebut nama tanpa disadari, ada pertanyaan singkat, oh Reza tadi pergi sama siapa aja? Oh ada aku, ada Arya, ada ini, misalnya gitu saya sebut. Ibu saya tuh langsung mengkoreksi loh Bilal. Ibu saya langsung bilang gini, dan ini hal kecil yang saya sadari dari saya kecil. Sebut yang lain dulu. Ada Arya, ada Teguh misalnya, ada Dudung, ada siapa? Ada kakak, ada aku. Itu pendidikan yang efeknya ternyata hari ini keakuan saya ya. Mungkin bias. Disitulah saya merasa keakuan saya tuh tidak lebih besar dibanding orang lain. Bagus. Tapi ada momen di mana saya merasa bahwa saya sedang ingin berbicara hari ini tentang isu ini, atau saya lagi ingin mengkritisi sesuatu, ya saya berhadapan dengan diri saya versus orang banyak mungkin gitu. Hal-hal seperti itu. Wow, itu bagus.
Itu bagus banget. Dan that's why ketika orang ke suara berkelas, kayak 90% orang itu cerita bahwa pendidikan dari rumah itu penting sekali. Sangat. Aduh, saya mudah-mudahan ini juga menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh pengambil kebijakan gitu ya, Iya, bahwa iya. kita boleh fokus pada pendidikan-pendidikan di institusi gitu ya, sekolah dan lain-lain yang formal lah. Tapi menjebatani komunikasi untuk orang tua yang mungkin bekerja di rumah atau tidak bekerja di luar, itu untuk dibekali dengan bagaimana sih pola asih anak-anak di rumah gitu. Itu penting banget menurut saya. Karena wisdom itu kita punya sebagai bangsa Indonesia. Akar budaya kita tuh untungnya kuat. Ya. Sehingga wisdom itu kita punya banyak. Banyak bahkan dari cerita-cerita folklore gitu ya, dari cerita-cerita rakyat, banyak sekali. Mungkin hari ini kita melihatnya kayaknya maksudnya apa sih gitu, itu kan cerita-cerita dongeng gitu. Loh di dalam dongeng itu ada banyak sekali pendidikan yang luar biasa yang dititipkan oleh pembuatnya. Bahkan dalam peribahasa. Jadi kita banyak banget sebenarnya aset-aset yang bisa kita gunakan. Setuju. Gitu. Setuju. Dan that's why pendidikan atau literasi dari rumah itu sederhana sekali sebenarnya. Sekali. Etika sopan santun semua dari rumah. Yes. Ya. Dan pendidikan itu nggak cuma kita ngomongin tentang lingkungan sekolah gitu. Bahkan lingkungan kita berkembang, lingkungan kita bekerja, lingkungan kita hidup itu sangat menentukan bagaimana emosional kita. Let's say, ada orang-orang yang mungkin sangat insecure ketika kita mulai berkembang. Karena bisa aja kita tumbuh dan berkembang dengan orang-orang yang melabeli kita pakai identitas masa lalu. Misalnya kamu ketemu dengan teman SMA-mu 10 tahun kemudian. Tapi ketika ketemu dengan kamu, banyak hal yang berbeda. Udah gak nyambung lagi. Itu yang aku maksud berkembang. Itu yang aku maksud self-improvement. Mungkin di mata orang kamu sombong. Tapi sebenarnya kamu sedang menuju suatu perkembangan. Dan Zaid pernah bilang, tantangan emosional yang pernah dihadapi yaitu misalnya ketika pulang ke kampung gitu. Jadinya kayak pakai mode fight or flight. Di mana orang-orang masih melabeli diri kita dengan identitas lama. Kamu teman SD ku, teman SMP ku, dulu kamu yang nakal itu ya, dulu kamu yang aneh itu ya. Masih ke bawah sampai sekarang. Padahal yang namanya self-improvement, ya kita akan terus berkembang kan berjalan waktu. Jadi gak ada yang salah. Kalian gak sombong, kalian hanya sedang berkembang. Dan ketika kita berkembang, banyak hal yang memang sudah gak sejalan lagi. Mungkin yang paling berat itu meninggalkan lingkungan masa lalu kali ya. Karena aku datang dari Duri, Riau. Ya. Dan tidak normal bagi orang di Duri, Riau untuk bisa ada di pentas-pentas seperti ini. Ngomong dengan figur-figur nasional gitu. Ada yang berhasil ada, tapi tidak normal dalam artian bahwa itu bukan sesuatu yang biasa kita lihat gitu. Tentu datang dari latar belakang seperti itu, di mana hal seperti ini tidak normal. Dan aku tumbuh kembang sama mereka. Aku juga jadi bagian dari fase perkembangan yang sama gitu. Artinya kita tumbuh di lingkungan yang sama, dapat pendidikan yang sama, kurang lebih juga dinamika sosialnya mirip-mirip. Dan mungkin yang kemarin tuh pas aku pulang kampung tuh aku jadi sekarang ngerasa defensif jatuhnya ketika aku kesana gitu. Jadi kayak selalu was-was dan selalu nge-scanning ancaman gitu. Karena aku ngerasa bahwa ada ketika aku merelakan masa lalu yang dulu atau ngerelakan identitasku yang dulu, aku harus bekerja lebih keras untuk ngebuktikan bahwa aku pantas untuk meninggalkannya. Jadi misalnya teman-teman yang dulu satu sekolah mungkin, yang kita lomba debat bareng, terus ya selama lomba debat kita ada konflik kayak harusnya ini, harusnya itu, harusnya itu. Mungkin dia kebentuk persepsi tentangku yang pas ketika aku akhirnya sekarang diselebrasi oleh orang karena tulisan atau oleh strangers. Iya gitu. Mungkin itu jadi ngebuat dia kayak ini nggak benar gitu. Dan aku nggak tahu dia mikir itu atau enggak. Tapi karena aku berangkat dari lingkungan yang tanda kutip ku tinggalkan. Jadi aku selalu nge-scan itu setiap kali aku pulang kampung sekarang. Terus aku selalu nge-scan misalnya lebaran terus salam-salaman sama orang tua dari teman-temanku yang dulu yang tentunya ngelihat aku pas kecil gimana.
Misal dulu aku pernah nyolong di di warung masjid gitu. Nyolong di warung masjid terus mereka tahu. Terus mereka juga tahu pas aku dipanggil ke misalnya di BK di SD SMP gitu. Mereka tahu hal-hal kayak gitu. Dan tiap aku pulang kampung tuh bedanya adalah aku tahu identitas profesionalku di sini kan. Dan aku yakin dengan kapasitasku juga. Tapi pas kita pulang kampung rasanya tuh kita bakal balik ke diri kita yang masih kecil itu gitu. Setuju. Jadinya kayak aku bisa ngomong sama Bang Bilal sekarang. Tapi pas pulang kampung orang taunya cuma kayak oh dia tuh si yang nyolong di warung itu. Jadi ya mungkin orang nggak sepikir itu, mungkin juga banyak yang berbahagia secara diam-diam gitu. Tapi secara diam-diam. Ya itu yang terjadi di kepalaku setidaknya, kayak selalu nge-scanning ancaman gitu. Kayak pulang kampung malah jadi fight or flight mode gitu. Itu betul banget, kayak setiap sudut itu kayak ngingetin momen yang udah berusaha di outgrow. Karena ya itu kan ongkosnya dari berubah ya, dan mungkin kenapa banyak orang juga susah untuk berubah dan di situ-situ aja karena dirinya merasa nggak pantas buat berubah. Dan mungkin bedanya sama caseku adalah aku dapat privilege buat ngerasain boostnya secara cepat lewat konten kan. Jadi rasanya tuh kayak aku udah di ruangan ini terus langsung dipindahin ke ruangan yang berbeda. Nggak ada transisinya. Akhirnya aku kayak ya kita masuk ke dalam ya cold plunge kan, masuk ke dalam air dingin. Terus ya udah gitu. Sedangkan ada orang lain yang nggak dapat privilege itu. Dia kayak di pinggir-pinggir kolamnya terus, dingin. Jadi tapi nggak bisa keluar. Dan yang menarik dia untuk bisa keluar ya adalah perasaan bahwa dirinya nggak pantas. Yang mungkin juga bisa digemakan oleh lingkungannya saat itu. Mungkin yang bilang, kamu harus inget ya posisimu gitu. Tuh kamu harus inget ya, kamu tuh dulu kayak gini. Jadi kita nggak ngerasa ada opsi untuk jadi lebih baik. Karena menurut kita, kalau misalnya kita udah ngelakuin suatu kesalahan yang menurut kita fatal gitu sifatnya. Karena semua orang pasti mau track recordnya bersih kan. Kita nggak ada kesempatan buat memperbaiki itu. Dan ini lebih parah tentunya kalau misalnya ya kita selalu ada yang nggak dapat kayak dorongan untuk atau kapasitas buat langsung lompat ke air dingin tadi. Karena sebelum public speaking, sebelum mulai podcast, yang serem itu kan detik-detik sebelumnya. Tadi Bang Bilal ngitung 10, 9, 8, 7 sebelum podcastnya dimulai. Itu hatiku tapi pas sudah mulai ngalir aja kan. Ya, dan itu pernah aku tulis di salah satu postingan Edutify. Waktu itu aku tulis, kesepian ketika berkarya biasanya muncul ketika kamu berada di tengah dua persimpangan. Kamu udah merasa gak nyambung lagi dengan teman-teman lama kamu, karena lingkungan lama kamu itu sudah beda ambisinya dengan yang kamu sekarang. Tapi kamu bukan siapa-siapa untuk masuk ke lingkungan yang baru. Jadi kamu harus keep creating sampai kamu menemukan 100, 200, 300 output. Dan orang-orang yang tadi kamu anggap berkelas akhirnya ketemu dengan kamu dan sekarang kamu bisa duduk bareng mereka. Dan itu yang aku maksud, harga yang harus dibayar untuk kamu bisa berkembang. Relate sekali kan? Iya, relate banget. Aku ngelihat diriku banget di apa yang Mas Bila sampaikan barusan. Karena transisiku juga jadi dari ya jalur atau lingkungan yang dulu ke yang sekarang aku punya itu harus dari output yang 100-200 tadi gitu. Aku udah bikin konten dari aku umur 9-10 mungkin. Dari upload video-video yang berbeda. Konten edukasi mungkin dari aku kelas 2-3 SMA gitu. Itu pun juga harus konsisten dan diam-diam gitu. Tapi soal output ini kita harus terus melakukannya karena dari 100-200 output bakal ada satu yang ngubah hidup kita, cuma kita nggak tahu dia yang mana. Jadi kuncinya adalah buat post, salah satunya yang bakal ngubah hidup. Dan ini nggak berbicara soal konten aja, tapi ya mungkin output di pekerjaan, dari effort kita ikut-ikut lomba. Mungkin kita gagal-gagal terus, tapi di perlombaan ke 15-16 baru kita dapat kayak angin segarnya. Caseku juga sama ya, kayak soal konten dan juga exposure. Aku udah bikin ide atau video-video tentang ide dan juga poin-poin yang sama dari dulu, tapi nggak ada yang mau dengerin gitu. Di lingkunganku yang dulu, ya aku jadi abang-abangan self-dev gitu.
Maksudnya orang nggak terlalu peduli dan justru bahkan statusnya cenderung negatif karena Ya. lihat nih siapa yang bisa menggurui orang gitu. Padahal juga ya mereka belum nonton sepenuhnya Ya. dan juga nggak tahu konteks fullnya kan. Ya. Tapi karena output itu terus dilakukan terlepas dari orang bilang apa, pada akhirnya orang-orang yang cocok, komunitas yang nyambung itu bakal kebentuk dengan sendirinya. Dan bagi teman-teman yang masih menonton video ini, dan kalian serius mau berkembang, hal yang harus kalian hadapi yaitu beradaptasi. Aku ingat pernah ngobrol sama temanku Iman Usman, dia bilang bahwa jangan pernah melihat sesuatu hal di zaman sekarang itu linearitas, kayak linear. Aku kuliah A, jadi aku harus kerja A. Aku kerja A, aku berkarya dengan A. Gak harus. Dulu Iman Usman kuliah hubungan internasional, sekarang dia bikin film, sekarang dia bikin COC. Intinya jangan pernah berfokus pada satu akar doang gitu. Pikirin, what problem am I obsessed to solve? Dan Iman sempat bilang bahwa masa lalunya itu gagal mulu gitu. Kayak dia nggak lolos SMA favoritnya, dia nggak lolos ke sana, lolos ke sini. Dan jangan ngedefine bahwa itu akhir dari perjalanan kita. Karena ketika 20-an kita ingin mengejar segalanya, dalam tanda kutip ambisius, dan tanpa kita sadari, kadang ada fase-fase di mana kita tuh hanya mengejar validasinya. Balik lagi ke dirimu sendiri dan kenali apa value-mu. Ini kalau gue looking back ya, ketika gue ada masa-masa di mana gue tuh misalnya contohnya tadi ya, kayak lu bilang oke berprestasi dan segala macam tadi, itu fasenya dalam rangka membuktikan diri Ya. gitu. Dan itu bisa datang dari banyak either trauma di masa lalu atau bisa juga datang dari misalnya ya tadi ya rasa insecurity bahwa apakah gue layak di tempat ini atau tidak, sehingga pada akhirnya bentuk pengalihannya kan bisa macam-macam, tapi di gue pada akhirnya adalah jadi ada rasa oke gue harus mencapai atau meraih sesuatu untuk gue membuktikan bahwa gue layak ada di tempat itu gitu. Ya. Dan itu mungkin kalau gue looking back gitu ya, kayak mungkin kayak masa SMA gitu ya, mungkin masa kuliah in a way ada gitunya gitu ya. SMA simply karena dulu gue pernah, ini gue sering cerita sih, tapi gue intinya gue pernah hampir gak keterima masuk SMA yang gue mau. Dan akhirnya keterima karena gue cadangan satu, akhirnya keterima. Cuman pas gue masuk sekolah, ternyata gue baru menyadari bahwa ada kayak 2 rombongan kelas itu masuk karena jalur belakang gitu. Oh. Jadi gue marah banget gitu sama sekolah, sama institusinya gitu ya, karena gue hampir tidak diterima di situ. Sehingga kalau orang ngelihat gue di masa SMA gitu ya, gue tuh kayak sangatlah ambisius. Gue mungkin nggak tahu ya, menang lomba kayak 30-an kali ya selama gue SMA gitu. Yeah. Karena ada rasa di mana bahwa gue mempertanyakan apakah gue tuh sebenarnya layak nggak sih ada di sini gitu. Gue hampir nggak keterima. Jadi karena gue tadi secara teknis gue adalah orang terakhir yang diterima di sekolah ini. Jadi gue ingin membuktikan bahwa gue sebenarnya layak loh berada di nomor 1 gitu ya. Jadi ada fase itunya gitu, ada masa itunya. Ketika gue kuliah, mungkin karena gue merantau ke Jakarta gitu ya. Jadi layaknya anak perantauan ada rasa ingin membuktikan gitu. Bahwa gue bisa survive loh di Jakarta. Bahwa gue bisa loh pada akhirnya diterima di tempat ini. Bahwa actually I belong here. Bahwa gue ketika gue misalnya masuk jurusan kayak oke HUI ini jurusannya susah gitu ya segala macam. Bahwa gue di sini bukan cuman ya udah nih memenuhi kuota loh di sini, tapi gue actually bisa compete, bahwa gue bisa berada justru di elite levelnya gitu ya dan seterusnya. Jadi ada masa-masa di mana seperti itu gitu. Dan gue belajar banyak gitu dari proses itu gitu. Of course in one thing gue mengakumulasikan segala hasil, segala pencapaian tadi, dan itu membantu gue menjadi stepping stone gue untuk kesini kesana gitu ya. Tapi di sisi lain juga dari masa-masa itu sebenarnya ya kalau tadi pertanyaan lu gitu kayak at what cost gitu ya, apa yang dikorbankan, akhirnya banyak hal gitu. Karena bukan karena mengejar prestasinya dan segala macam, tapi karena motif di baliknya gitu. Bahwa mungkin akhirnya ada pertemanan yang menjadi cost karena gue tau misalnya kayak oke, no matter what gue harus ini gitu. Jadi sehingga pada akhirnya pertemanan gue terkorbankan. Misalnya gue jadi gak punya waktu buat itu, buat berteman, buat mungkin atau jadi kayak tadi bertemannya apakah genuine atau tidak gitu ya. Itu satu gitu. Terus kemudian yang kedua mungkin akhirnya
akhirnya gue kayak tadi ya, jadi instead of kayak gue mengejar depth, akhirnya gue jadinya yaudah semuanya segala hal deh, kayak you name it lah. Gue pernah waktu SMA tuh gue ngapain ya, kayak pernah segala jenis lah. Gue pernah ikutan lomba jadi penyiar radio, gue pernah debat, olimpiade, apa segala hal gitu. Jadi kayak nggak jelas ininya gitu. Jadi akhirnya gue nggak depth-nya nggak ada gitu ya. Jadi ada hal kayak gitu yang terkorbankan gitu. Sehingga pada akhirnya ketika di masa bekerja terutama gitu ya, mungkin, dan ini juga mungkin setelah 3 tahun, setelah 4 tahun gue bekerja gitu ya, akhirnya gue justru nggak terlalu fokus akhirnya sama hal-hal itu gitu. Mungkin gue malah masuk di fase dimana, you know what, kayak I think I've done that, I've proved myself enough, I know I belong here gitu ya, jadi there's nothing else to prove, jadi ya udahlah gitu. Dan di situ di fase justru dimana akhirnya gue merasa oke, gue lega, gue tanpa beban, dan surprisingly justru malah bisa do it better gitu. Bisa achieve more, tanpa gue rencanakan gitu. Achieve more dalam apapun lah ya definisi orang gitu. Misalnya bisnisnya jadi bertumbuh, atau akhirnya dampak yang dihasilkan bisa lebih besar gitu. Akhirnya gue mungkin jadi bisa mencoba sektor baru, dan seterusnya. Itu hal-hal yang akhirnya ketika justru gue nggak ada motif-motif tadi itu gitu. Dan prestasi-prestasi yang lo raih ketika SMA sampai ke fase 20-an itu kan mostly di pendidikan kan. Gue penasaran isi kepala lu melihat tentang pendidikan di negara tercinta kita pada saat ini gitu. Apakah kita sudah di jalan yang tepat atau kita justru masih di fase tertinggal gitu. Kayak kalau secara personal kan kita ngerasa bahwa dia lebih sukses, dia lebih maju gitu. Aku merasa tertinggal sehingga kita insecure. Tapi dalam tanda kutip pendidikan, apakah kita harus melihat dengan POV itu juga biar negara kita maju? Justru itu jadi motivasi. Oke, negara kita tertinggal, aku insecure dengan negara A, B, C. That's why gue harus fokus untuk mengembangkan pendidikan negara gue. Gimana lu ngeliat POV pendidikan? Jadi bisa sebenarnya again POV-nya bisa macam-macam. Kalau pertanyaannya adalah apakah kita tertinggal atau tidak? Berarti kan kalau ngomongnya tertinggal, berarti kan harus ada komparasinya. Setuju. Karena kalau enggak, ya basisnya apa gitu. Tertinggalnya karena apa, tertinggalnya karena apa. Nah, komparasi itu bisa macam-macam. Bisa dengan pendidikan kita di masa lalu, kayak looking back, kayak 10-20 years ago, kita ada di mana, sekarang kita ada di mana, gitu ya. Bisa juga dengan orang lain, which kayak lo bilang tadi, dengan negara lain, dengan bangsa-bangsa lain gitu, dan itu parameter yang digunakannya bisa macam-macam gitu. Kalau misalnya parameternya adalah kemampuan peserta didik gitu ya. Jadi harusnya anak let's say umur 15 tahun bisa apa, bisa mencapai apa gitu ya. Dibandingkan sama negara lain, ya jawabannya clear tertinggal gitu. It's a factual ini aja gitu. Data dari PISA, dari TIMSS, berbagai macam pengukuran internasional ya menunjukkan ya kita tertinggal gitu di kemampuan itu gitu. Tapi mungkin the more fundamental question kalau bagi gue ketika ngomongin masalah pendidikan ini adalah sebenarnya balik lagi ke visi pendidikan Indonesia tuh sebenarnya apa sih gitu. Karena menurut gue tiap negara tuh bisa beda-beda, dan sehingga pada akhirnya pengukuran komparatif tadi might not be relevant gitu, karena belum tentu skill set ataupun kapasitas yang dibutuhkan oleh setiap itu juga berbeda gitu. Itu kalau kita mau kacamatanya dari apa ya, kayak ini negara ini butuh apa dan segala macam, meskipun seolah-olah kalau kita pakai kacamata itu membuat kayak seolah-olah berarti orang-orang di apa ya, di populasi atau masyarakat atau penduduk Indonesia ini berarti harus do something untuk negara gitu ya, berarti harus memenuhi ekspektasi negara kebutuhannya apa, padahal baik lagi kan sebenarnya individual tuh punya interest yang beda, punya ketertarikan yang berbeda, punya aspirasi yang beda gitu ya, sehingga menggunakan kacamata bahwa negara butuh apa itu juga belum tentu relevan gitu. Tapi put things aside, bagi gua idealnya terlepas dari lu ada di negara mana gitu ya, pendidikan itu should be liberating gitu. Jadi bukannya dia kemudian mengekang tapi membebaskan. Membebaskan tuh dalam artian juga bukan oke ini dibuka keran seluas-luasnya, lu mau gimana juga enggak, karena dan lu terserah lu mau model belajarnya kayak gimana enggak, karena dalam fase umur tertentu atau dalam fase belajar tertentu atau dalam metode belajar tertentu tetap butuh struktur gitu ya. Jadi bukan artinya itu, tapi membebaskan dalam artinya adalah kita membuka ruang untuk anak itu bisa mengeksplorasi minatnya apa, bakatnya apa gitu ya, tertarik dengan isunya seperti apa, dan apakah kemudian
bukan hanya ruangnya yang dibuka, tapi apakah kita kemudian bisa mengakomodir dan memfasilitasi itu sehingga dia punya ruang tumbuh untuk bisa menjadi lebih baik di area itu gitu. Nah itu yang menurut gue mungkin masih menjadi PR besar gitu, karena pendidikan kita saat ini gitu ya menuntut uniformitas gitu, jadi kayak keseragaman. Semua orang harus bisa ini, semua orang harus bisa itu. Yes, there are some skills that are fundamental gitu ya, yang ini adalah basic skills yang kayak emang lo harus bisa gitu ya, membaca, menulis gitu ya, berhitung dan segala macam gitu ya. Tapi ada hal-hal lain juga yang sebenarnya ini harusnya ruang bebas gitu. Nah cuman kita tuh masih terjebak dalam kacamata bahwa berarti anak pintar adalah A, anak cerdas adalah B gitu ya. Kalau kurang adalah begini, padahal sebenarnya ini tuh kayak spektrum gitu. Jadi nggak hitam putih gitu. Jadi itu yang mungkin apa ya, secara philosophical menurut gua masih PR gitu. Dan karena video ini masih berbau pendidikan, maka aku ingat satu momen ketika ngobrol dengan Sabrina Anggreni. Sabrina lulusan MIT dan dia pernah suara berkelas. Dia sharing ketika dia masih kuliah di MIT. Mahasiswa di sana itu diwajibkan untuk membaca dan mempersiapkan materi sebelum kelas dimulai. Jadi kewajiban itu bukan sekedar dari sistemnya, tapi dari kemauan dari mereka sendiri. Karena profesor di sana bisa nunjuk siapa aja untuk speak up, untuk share pendapat mereka. Nah itu membentuk mental orang-orang di sana bahwa kapanpun dan apapun yang terjadi aku harus siap. Itu yang harusnya kita punya. Selain itu inovasi di sana tuh lahir dari pendekatan yang sangat kolaboratif gitu antar mahasiswa. Jadi tidak terlalu egois apa-apa sendiri. Justru bukan berkompetisi tapi berkolaborasi. Dan Sabrina bilang bahwa salah satu jalan untuk mengubah hidup seseorang yaitu pendidikan. Ketika banyak orang meremehkan kita karena kita tidak lahir dari keluarga yang kaya, maka ubahlah itu dengan pendidikan. Dan Sabrina bilang bahwa dirinya dan saudara-saudaranya itu lahir dan besar dengan privilege pendidikan keluarga. Dan balik lagi guys, semuanya itu berasal dari keluarga, pendidikan dari rumah. What a privilege kalau kalian bisa punya keluarga seperti itu. Wah, ini benar-benar one of the best chapters in my life. Wah, Karena kayaknya nggak ada lagi deh momen dalam hidupku di mana aku tuh di lokasi yang orang-orang pinternya tuh numpuk berkumpul jadi satu titik. iya dong Jadi MIT. Iya kan kayak dan 2 stasiun udah nyampe Harvard dan di Cambridge, Massachusetts tuh kayak banyak perusahaan yang 10 tahun lah gitu ya di depan. Jadi kalau menurutku pengalaman belajar di MIT tuh very humbling di luar kelas aja. Bahkan kalau di kelas aja dari pengalaman aku S1 agak beda ya. Kalau dulu kan saat aku S1 di sini mungkin waktu itu mungkin karena S1 juga ya lebih banyak input menerima presentasi dan penjelasan dari dosen. Tapi ketika di sana tuh kita udah harus reading. Jadi sebelum kita kelas udah harus prepare baca dulu ya. Kenapa? Karena nanti di kelas bisa aja kamu ditunjuk untuk ngomong. Jadi kayak kalau kita duduk, muridnya, studentsnya banyak, tapi kita taruh nama kita kan, karena mungkin nggak mungkin dihafal ya profesornya. Terus kita bisa ditunjuk untuk lebih ke ngasih pendapat kita. Jadi kan otomatis kita harus udah prepare dong gitu. Jadi diasah lebih critical thinking, dari situ juga aku ngerasa banyak orang-orang yang sharing pengalaman ilmu itu di industri mereka. Jadi kayak terbuka aja kalau dunia tuh bukan cuma dunia aku doang loh. Kayak aku kan belajar systems thinking di MIT. Jadi kalau aku kan tanya systems thinking for creating product digital gitu. Tapi ada orang yang dari kelas aku dari industri yang beda, dia share gimana, oh iya bisa gitu ya. And then bisa kita koneksiin. Tapi terlebih dari itu adalah orang-orang yang aku temuin sih. Jadi itu yang menariknya di sana suka ada culture apa ya? Yang mingle. Aku lupa ada istilahnya ya. Bukan coffee chats tapi kayak mixer. Jadi kayak kita bertemu aja dengan orang-orang. Dan kadang dari situ sih conversation itu yang bikin aku kayak lebih menarik bertemu orang-orang lain dengan apa aja yang mereka lakuin. And then yang aku pelajari adalah di situ mungkin orang-orang pintar ya, tapi they don't have it all figured out. Banyak juga kok yang masih kayak mempertimbangkan mau restarting karir ke arah mana atau kayak masih cari tahu ya, masih lost juga masih ada, tapi yang membedakan adalah they just keep doing it. Jadi kayak entah itu mencoba banyak opportunity, mencoba project apapun, dan next part adalah that multi karakternya ya, multi potential is normal di sana. Jadi kamu tuh nggak cuma diukur aku nih misalnya, oh dia dari sistem desain gitu ya, enggak, tapi kayak bener-bener
bisa sistem desain terus aku kayak ke lab mana yang beda banget, apa nih yang bisa aku sambungin, it's fine. Jadi kayak di situ aku jadi terbuka lagi. Setiap orang nggak harus kayak misalnya kalau di sini kan aku ngerasa kadang kamu jurusannya apa, tapi pas kerja hal yang berbeda itu kan kayak kok nggak sama sih sama jurusannya gitu ya. Padahal itu bisa jadi kita punya hal-hal yang berbeda, kita satukan itu bisa jadi hal kombinasi yang unik karena mungkin itu bisa solve a problem. Mungkin kita jadi punya pandangan ke isunya yang lebih dalam atau kita punya kelebihan. Jadi berhenti mengkotak-kotakan diri itu yang aku pelajarin banget di sana. And last but not least, orang di sana tuh nggak langsung the smartest in the room tapi they just do it. Gitu kayak sesimpel kayak pernah ambil kelas susah banget lagi sistem dynamics kan. Terus aku grup kelas kan. Terus kayak kita lost semua kayak gak ada yang pernah belajar. Tapi just do it aja waktu itu kayak just figure it out, gak overthinking, akhirnya bisa. Gitu, itu sih yang menarik menurutku. Jadi banyak mental-mental yang akhirnya aku bawa sekarang. Ya tadi aku gak mengkotak-kotakan diriku, malah cari strength. Terus juga karena the moment kita decide kita mau yang mana juga sejujurnya masih panjang juga kan perjalanannya. Gitu, dan kadang tergantung pintu apa yang terbuka gitu ya. Dan kadang it's okay to have hobbies yang sama sekali nggak ada hubungannya. Kayak contoh aku ketemu di sana an engineer ya coder akut super jago tapi dia main orkestra. Terus somehow dia ada di lab yang dia bikin kayak innovating technologies untuk music sensory gitulah. Jadi kayak interesting banget ya. Itu yang ngebuka mata aku banget sih. Bahwa kita juga teknologi itu untuk solve a problem di sekitar kita gitu. Wow. Jadi pengen kuliah lagi rasanya ya. Jadi pengen kuliah lagi ya. Tapi kayak pengen balik sana tapi kayak kalau kuliahnya ntar capek deh. Pengennya di dunia nyata tapi kayak pengen banget sih karena inspired banget. Jujur kayak tiap hari gak ada hari yang boring deh. Wah, aku tahu pertama kali dengar MIT itu pas nonton waktu kecil Good Will Hunting itu ya. Jadi kayak itu Matt Damon, wah siapa tahu kuliah di sana tapi ternyata tidak dan luar biasa. Dan banyak orang-orang seperti itu kayak oh my god. Tapi interestingly kita malah nggak yang minder gitu karena kayak bener-bener setiap orang tuh punya kelebihannya masing-masing aja gitu. Jadi itu kan awalnya aku kira bakal minder kan. Iyalah masih minder juga sih sampai kelas kayak nih orang kok cepet-cepet banget sih mikirnya kayak gitu kan. Tapi ya lama, tapi itu mereka satu hal yang aku pelajarin mereka tuh nggak hesitant untuk bantu kamu. Jadi kita mungkin kayak gue apa sih remah-remah gini gitu ya, kayak misalnya awal-awal ngomong opini aja tuh deg-degan banget di saat semua orang tuh lancar abis ngomongnya, tapi kayak sebenarnya people are willing to help. Jadi itu juga yang aku rasa kolaboratif approach-nya tuh dapat banget. Makanya tadi kan innovation tuh lahir karena tadi orang-orang multidisipliner pada menyatu. Ya nggak harus kita semua kok yang bisa semuanya. Di situ juga orang multidisipliner nyatu bisa jadi something interesting. Setuju. Wah, gak kebayang lagi indahnya dunia ini kalau semua orang ingin saling membantu. Kayak mimpi sih itu ya. Kayak ini beneran itu mimpi ya. Aku Bilal Farhanov, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video Suara Berkelas berikutnya.